warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa di tahun ini. Nah, saya Dina Putri akan selalu menemani sahabat semuanya dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sudah berada di samping kanan saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Kiai Haji Muhammad Sodri sebagai pengurus PWNU DKI. Nah, seperti biasanya nih Pak Kiai, kita sudah ada titipan-titipan request nih pertanyaan daripada sahabat Energi Iman semuanya. Tapi sebelumnya kita lewatkan dulu dengan iklan satu ini.
Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, kembali lagi di segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu pertanyaan kalian akan saya sampaikan langsung kepada Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, berhubung ada pertanyaan-pertanyaan nih ya kan. Jadi pertanyaan yang pertama yang perlu sekali saya sampaikan adalah tentang nih, bagaimana sih kemuliaan memaafkan sesama, begitu nih Pak Kiai. Apalagi terlebih di bulan suci Ramadan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi persoalan bagaimana kita memaafkan sesama manusia, tapi sebelum itu bahwa sebagai manusia, karena Ramadan itu kan sebetulnya tujuannya adalah untuk supaya la'allakum tattaqun, supaya orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kehidupan itu ada dua namanya yang disebut sebagai hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau hablum minallah kan urusan hubungan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat salah kepada Allah, katakanlah kita berbuat dosa, maka seyogianya sebagai hamba Tuhan kita harus banyak-banyak memohon ampun, istighfar. Tetapi ketika kita bersalah kepada sesama manusia, maka seyogianya sebagai sesama manusia kita harus minta maaf kepada sesama manusia. Kenapa? Sebab kalau nanti kita meninggal dunia, kalau sampai ada orang yang belum memaafkan kita, misalnya kalau belum ada yang memaafkan kita, nanti kan ada hitung-hitungannya nanti di akhirat. Sehingga di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bagaimana kemuliaan orang yang berlapang dada memaafkan sesama manusia. Minta maaf itu berat, karena kita harus punya keberanian mental yang buat kita betul-betul mengaku salah sama orang sehingga kita sampai berani untuk minta maaf. Tetapi yang lebih mulia lagi adalah memaafkan. Nah, makanya ciri-ciri orang bertakwa itu ketika kita puasa Ramadan, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah memaafkan sama manusia. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Saling memaafkan, terutama berlapang dada kita memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan orang. Makanya pasca Ramadan itu biasanya kan ada istilahnya itu, kalau di Indonesia tuh istilahnya halal bihalal. Halal bihalal itu saling menghalalkan. Jadi andai kita yang punya saudara, ada orang pernah salah sama kita, nah momen habis puasa itu kan kita sudah pada targetan la'allakum tattaqun katanya, sebagai orang yang memang sudah sampai level orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalaupun ada orang yang pernah salah kepada kita, maka halal bihalal kita maafkan. Kenapa? Orang yang memaafkan itu adalah orang yang paling mulia. Ada sih dalil-dalilnya nih tentang memaafkan. Ya itu tadi yang saya bilang tadi, ya kan? Salah satu ciri orang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan itu. Bahkan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu kan banyak cerita bagaimana Rasulullah memaafkan orang yang bahkan pernah melukainya. Jadi Rasul itu ditimpukin. Cerita Rasul itu ke Taif, kemudian berdakwah di Taif, ditimpukin sama masyarakat Taif kan, karena nggak terima dakwah. Sampai kemudian ini udah bahkan sampai berdarah Rasul kata ditimpukin.
tapi Rasul memaafkan. Ya kan, bahkan kata malaikat itu kan, kalau ya Rasul ini kamu udah dizalimi, udah ditipu saya berdarah, saya angkat gunung untuk diadab, langsung ditimpakan kepada penduduk itu kan dengan gunung itu. Tapi kata Rasul, udah saya maafkan. Kalaupun hari ini dia tidak bertakwa, ya kan, dia tidak beriman kepada Allah, paling tidak anak cucunya generasi nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu manusia pemaaf kesalahan orang apapun ketika dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau konsep memaafkan ini nih Pak Kiai, kadang-kala kan kalau misalnya nih kita sudah memaafkan, tapi kalau masih teringat-teringat nih, ada bayangan sakitnya itu gimana ya? Oh, itu ada memang ada cerita teori, iya sudah saya maafkan tapi lupa sih enggak. Ya itu manusiawi banget, manusiawi bahwa ada orang yang pernah berbuat salah, pernah mendolimin kita, ya kan, atau mencaci kita, kemudian kita maafkan tapi masih ingat, itu sebetulnya manusiawi. Tetapi ada lagi nanti kan, bahwa yang terpenting ada kita sudah memaafkan secara ikhlas, bahkan kalau bisa kita lupakan. Itu mah anekdot, istilah, iyalah saya maafin kamu tapi gua nggak lupa gitu. Itu istilah biasa bercanda-bercanda. Tapi yang paling penting adalah bukan hanya sekedar kita memaafkan tapi masih ingat, tapi kalau namanya orang sudah memaafkan, ya kan, semua kesalahan orang pernah dolim kita maafin, ya udah nggak usah diingat lah, maafin kayak kita, ya bahasanya ikhlas. Tapi kalau misalnya nih Pak Kiai ya, kita juga nih memaafkan nih yang bersangkutan, tapi si yang meminta maaf juga tanpa rasa penyesalan, artinya itu dia terpaksa, itu gimana ya Pak Kiai? Nah itulah tadi yang pertanyaan Putri yang di awal, bagaimana kemuliaan orang yang memaafkan. Makanya orang yang berlapang dada, orang yang berjiwa besar itu, bahkan sebelum dia meminta maaf, kita dengan tulus sudah memaafkan. Seperti itu yang dilakukan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saling memaafkan walaupun dia belum minta maaf. Makanya Indonesia itu luar biasa. Di Indonesia, mungkin di negara-negara lain itu nggak ada istilah halal bihalal. Halal bihalal itu kan kita legowo. Selain kita minta maaf, kita sudah memaafkan semua orang yang pernah mungkin bersalah pada kita. Karena kita dalam keadaan bersih setelah puasa 1 bulan full. Jadi hakikat Ramadan itu nanti pada akhirnya adalah kita memaafkan semua kesalahan orang yang pernah bersalah pada kita. Kalau diri sendiri nih Pak Kiai, maksudnya gimana? kan kita jolim nih sama diri kita sendiri, perlu nggak kita memaafkan? Zolim terhadap diri sendiri, makanya gini tadi yang saya bilang itu kan ada hablum minallah, hablum minan nas, ya kan. Kita itu mungkin pernah berbuat dosa, ya kan, zolimul nafsi, ya kan, zolim terhadap diri kita sendiri, ya kan. Kita berbuat maksiat, kita berdosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan satu-satunya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau dosanya udah taubat. Kalau setiap hari kita istighfar, namanya manusia kan nggak lepas dari salah dan lalai, lupa lah, namanya manusiawi banget. Bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Ketika salah sama Allah, istighfar. Salah sama manusia, minta maaf. Sebagai manusia, iya kan, kalau kita berani minta maaf dan berharap dimaafkan orang, maka jadilah manusia yang lapang dada juga memaafkan orang yang pernah salah pada kita. Itu tujuan Ramadan. Dia latih kita. La'alakum tatakun itu. Karena predikat orang bertakwa selain dia beriman kepada Allah, menjadi tidak kikir, sabar, juga ada namanya itu walafina aninnas. Saling memaafkan sama manusia. Nah, ada juga nih problem ya yang kita lihat nih, kebanyakan ada antara keluarga nih sampai akhirnya mereka asing nih Pak Kiai. Itu gimana ya cara menyatukannya kembali? Apakah dengan cuman maaf, dendam itu tidak ada dan lain sebagainya? Itu gimana nih Pak Kiai? Nah makanya Islam itu, bahkan dalam Islam itu katanya al-muslimuna akhul muslim katanya. Orang yang bukan saudara hanya saudara, masa sama saudara kadang muslim. Tapi kadang ada menarik loh. Ada menarik kadang dalam hubungan keluarga. Kadang sama orang lain bukan saudara kita bisa senyum-senyum, baik hati dan, tapi sama saudara-saudara kadang kita malah jarang senyum, malah marah-marah dan lain sebagainya. Padahal, ya kan, padahal di agama di Islam itu luar biasa. Al-muslimuna akhul muslim. Kita udah sama-sama Islam, kita jadi saudara, apalagi hubungan yang saudara. Bapak kita sama, ibu kita sama. Kenapa dengan orang lain kita bersaudara, salahnya dengan saudara sendiri lebih dari saudara? Itu udah dipahami. Makan dari bahasa kecil itu sama-sama dan lain sebagainya, saling menyadari lah sama-sama. Memaafkan itu yang tadi walafina nih, saling memaafkan. Legowo. Jangan ngandelin ego. Benar. Jangan ngandelin emosi bahasanya. Emosi atau emosi? Jangan ngandelin emosi lah. Saat merasa paling benar. Jadi gini, prinsip-prinsip dalam beragama, benar itu boleh, berbuat benar boleh. Tapi merasa paling benar itu yang menjadi persoalan.
gitu, merasa paling benar kok. Maka buang ego masing-masing ya kan. Jadi kalau ada sesama saudara, keluarga bertengkar dan lain sebagainya, ya kita berprinsip di jalan yang benar, betul. Tapi ketika dengan sama saudara kita merasa paling benar, kalau sudah merasa paling benar, ya udah, aku yang benar kok, ngapain aku minta maaf, ngapain aku maafin, kayak gitu. Itu yang bahaya, merasa paling benar. Nah kalau sama keluarga nih antara ibu dan ayah, ya kan begitu nih. Jadi yang mana dulu nih kemuliaan kita untuk meminta maaf, apakah kepada ibu atau ayah seperti itu, Pak Kiai? Maksudnya hubungan suami istri? Enggak nih, kalau misalnya kan ada anak nih, banyak banget pastinya tentunya kita melakukan kesalahan kepada orang tua nih. Kemudian untuk meminta maaf siapa dulu nih, apakah ke ibu atau ayah? Sebetulnya gini, sebetulnya di Al-Quran itu kan birrul walidain, ya kan, birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi nggak tebang pilih, ya sama-sama masing-masing ada apa namanya, kita kedua orang tua itu, baik bapak jasanya luar biasa yang menghidupi kita, ngasih nafkah dan lain sebagainya. Kemudian ibu yang melahirkan kita, bahkan di Al-Quran dikatakan wahnan ala wahnin, payah di atas payah, susah di atas susah. Jadi memang kedua orang tua itu kalau minta maaf ya dua-duanya kita maaf. Kalau lebih utama yang mana? Waduh, udah sulit. Pokoknya dua-duanya minta maaf. Walaupun mungkin nanti ada sekian pendapat yang menyatakan bahwa ibu itu lebih mulia ketimbang bapak, karena itu wahnan ala wahnin, payah di atas payah, ngandung 9 bulan kan. Kalau tidur itu katanya sih, kan kita nggak pernah ngerasain, tapi saya pernah merasa bagaimana lihat istri saya kan telentang, nggak enak, berdiri enak, apalagi tengkurap kan, hamil 9 bulan dan lain sebagainya, kemudian menyusui kan, haulaini kamilaini, bahkan ada yang menyusui sampai 2 tahun secara sempurna anaknya, disusuin, lagi lagi makan enak-enak, tiba-tiba anaknya pup. Ya setiap ada itu gitu, setiap mau makan enak anaknya tiba-tiba nangis, ternyata pup. Luar biasa perjuangan. Ya maka urusan berbakti ya harus kepada kedua orang tua. Dan urusan minta maaf, apa yang salah ibu dan bapak? Apa kesalahan bapak? Banyak yang gengsi Pak Kiai, kalau misalnya kita mau minta maaf mungkin agak kurang dekat dan lain sebagainya begitu sekarang ini. Enggak lah, apa sih kesalahan orang tua? Orang tua itu kan gini, jadi gini, semua apapun yang diperintahkan orang tua, kita tugas kita sebagai anak kan yang disebut birrul walidain, taat kepada kedua orang tua kita. Makanya ada istilah gini, kalau belum bisa membahagiakan ibu dan bapak, paling tidak jangan nyakitin hatinya deh, gitu kan. Terus minta maaf, masa bapak salahnya apa? Maka sebagai anak itu jangan salah. Kalau bisa ya setiap hari minta maaf lah gitu. Kadang kebanyakan salah anak kok. Aduh, jadi rindu saya dengan orang tua ini. Ya, minta maaf terus. Walaupun kadang lagi-lagi hebat Indonesia. Untung Indonesia kadang-kadang buat orang-orang yang gengsi-gengsi ini kan. Iya. Walaupun sebetulnya kita apalagi sekarang zaman teknologi, zaman gadget lah. Putri itu orang tuanya di Aceh ya, orang tuanya di Aceh ya. Sekarang zaman gadget ya kan. Tiap kalau saya maafin ya Bu, kalau saya gini-gini dan sebagainya. Etika. Jangan nunggu lebaran. Iya benar, Minta maaf. Kadang-kadang ya kalau dihitung-hitung antara orang tua sekejam-kejam orang tua, kalau dihitung tetap banyakan kita sebagai anak salahnya. Gitu. Jadi urusan minta maaf dan lain sebagainya, yang gak usah nunggu lebaran lah. Ya kan, walaupun kalau lebaran kalau bisa ya langsung kita pulang kampung, langsung sowan sungkem dan lain sebagainya. Ya kalau orang tua itu pokoknya nggak ada istilah kita. Jadi kita minta maaf. Kalau mau dalam hati yang paling dalam diri kita, bahkan sebelum orang tua kita minta maaf, kita harus memaafkan. Tapi sebagai anak kita harus selalu minta maaf. Jadi sedih nih Pak Kiai ya. Nah kalau misalnya udah itu tentang orang tua nih, ada nggak sih juga nih hisapnya bagi orang yang sudah meninggal nih? Kan kadang-kala nih tiba-tiba dia belum minta maaf, tapi kan masih ada nih sangkut pautnya belum dimaafkan nih mungkin ya. Nah, itu gimana nih? Makanya lagi-lagi ini tradisi namanya Tradisi, di Indonesia ini sesuai dengan tuntunan sunnah, sunan apa? Anjuran-anjuran Nabi, anjuran para ulama. Biasanya kalau di Indonesia itu begitu kita ada namanya momen halal bihalal itu kan. Momen halal bihalal itu di mana kita minta maaf dan juga memaafkan. Saling kosong-kosong, nggak saling maafkan. Tapi biasanya di Indonesia juga ketika sebelum sholat jenazah itu biasanya ada dari pihak keluarga itu kan ada namanya kalimat takziah, sambutan ya atas nama keluarga. Saya atas nama anak, ya sekiranya handai taulan bahwa bapak, ibu dan lain sebagainya, sekiranya ibu atau orang tua saya meninggal dunia punya sangkut janji hutang piutang yang belum terbayarkan, maka saya sebagai ahli warisnya siap bertanggung jawab terhadap hutang piutang. Kemudian sebelum sholat biasanya kalau di
Indonesia itu biasanya dari anaknya atau keluarga mewakili tuh, ini juga jenazah sebelum sama-sama kita sholati juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar mungkin dia pernah salah baik disengaja maupun tidak sengaja. Mari sama-sama kita saksikan jenazah min alil khair. Bisa kayak gitu kok. Iya. Dia bisa min alil khair, semua khair kayak gitu. Dan setelah itu kita disolatkan jenazah. Jadi kalaupun memang hebatnya di Indonesia lagi-lagi, kalaupun misalnya mayit itu belum sempat minta maaf, keluarga mewakili. Gitu ya, dimudahkan sekali ya dalam Islam ini, baik dalam konsep memaafkan dan saling mengingatkan satu sama lain. Nah ini ada nggak sih kalau misalnya seperti zikirnya atau doanya untuk ketenangan hati nih, biar kita mudah memaafkan orang lain nih? Ya sebetulnya itu kan persoalan hati. Kalau persoalan zikir, doa dan lain sebagainya itu banyak kalau kita cari-cari. Misalnya doa diajarkan para ulama dan bacaan-bacaan. Tapi pada intinya ya kita banyak-banyak introspeksi diri. Yang saya bilang tadi, namanya manusia kan banyak salahnya. Manusia, kalau kita merasa bersalah kepada Allah ya kita istighfar. Kalau merasa bersalah kepada sama manusia ya kita minta maaf. Kalau kita aja butuh maaf dari orang lain, maka hendaklah kita juga harus sadar diri. Maka ketika orang minta maaf, kita juga harus memaafkan. Bahkan kemuliaan itu terletak pada hati kita. Kalaupun dia belum minta maaf, kita sudah mengikhlaskan dan memaafkan secara Allah. Itu ada. Minta petunjuk kepada Allah. Tenang. Berarti ketenangan jiwa, saling memaafkan, itu yang penting sekarang ini ya untuk kita sebagai manusia, atas dasar tadi nih hablum minallah dan hablum minannas. Yes. Gitu. Nah terkadang nih Pak Ustadz ya, selain sembari saya juga ingin bercengkramalah sedikit ya dalam konsep ini, karena kajiannya itu balik ke psikologi jadinya kan. Kadangkala akhirnya menjadi penyakit mental nih, menjadi penyakit jiwa nih, karena seseorang yang kayak gengsi banget nih untuk memaafkan orang lain. Nah ini ada nggak sih juga khususan nih buat kita semua nih, bahwasanya kalau kita melakukan hal ini coba deh diruqyah atau apa dan lain sebagainya, kan kadang-kala ada ya, itu gimana sih ya Kiai ya? Penasaran sekali Enggak, saya. kalau urusan kayak gitu saya nggak paham, urusan Nggak paham pikir juga, gitu, saya nggak iya. paham. Tapi pada intinya gitu, yang disebut introspeksi itu introspeksi diri ya kan, introspeksi diri. Satu, kita kembalikan pada diri kita sendiri, bahwa yang namanya manusia, sekali lagi, yang namanya manusia itu nggak lepas dari salah dan lupa. Sehingga kalau kita bahwa manusia itu pasti punya salah, kalau dia salah kepada Allah, dosa, maka perbanyaklah istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia merasa bersalah kepada sama manusia, maka harus siap-siaplah berani untuk minta maaf lebih dahulu. Karena kita juga butuh maaf dari orang lain, maka kembali kepada diri, kalau kita sendiri butuh maaf kepada orang lain, kenapa kita tidak secara legowo juga gampang memaafkan kepada orang? Kalau gitu hidup kan tenang, kan saling memaafkan. Hidup sehat kok kalau saling memaafkan, nggak punya musuh. Sebab gini katanya kan, teman 1000 terlalu sedikit. Iya. Tapi teman satu itu gimana? Teman 1000 terlalu sedikit, Maaf nih Pak Kiai, tapi musuh sepertinya- satu terlalu banyak, gitulah kayaknya. Tunggu dulu, jangan semangat dulu nih Pak Kiai. Sepertinya itu perlu disampaikan di intisari nantinya nih Siap, Pak siap. Kiai ya, karena mengingat waktu kita nih ya. Jadi setelah iklan yang satu ini.
Keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Kembali lagi nih di segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu intisari rangkuman ya, karena menarik sekali ulasan tadi. Langsung saja nih Pak Kiai. Baik, jadi pada intinya di Al-Quran ya, di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang manusia-manusia yang Al-Quran mencontohkan tentang manusia-manusia yang harus legowo memaafkan sesama manusia. Hidup dalam kehidupan, bahkan yang tadi saya bilang di awal itu bahwa ciri orang bertakwa itu salah satunya adalah saling memaafkan, terutama memaafkan ya, itu kemuliaan seorang itu ketika dia secara legowo, lapang dada mau memaafkan orang-orang yang bahkan pernah bersalah pada dirinya. Pernah ada sebuah cerita dari sahabat Nabi, walaupun ini ada sekian versi, ada sebuah cerita ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di masjid itu bersama dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba Rasulullah kepada sahabat yang ngomong, sebentar lagi akan masuk ke tengah-tengah kita bareng-bareng, sholat bareng kita jamaah, itu orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para sahabat bertanya, siapa? Nebak-nebak, oh jangan-jangan sahabat Abu Bakar, jangan sahabat Umar atau gitu lah, sahabat-sahabat yang populer. Tapi ketika masuk ada seorang laki-laki masih basah dengan air wudhu masuk, ya sahabat yang nggak populer lah bahasanya kan, nggak viral-viral banget. Orang lihat, oh ini tuh, gitu. Besoknya Nabi ngomong kayak gitu lagi. Ini ntar ada orang dirindukan surga, kemudian masuk lagi, kemudian sampai 3 kali. Sehingga ada salah seorang sahabat Abdullah bin Umar tuh penasaran, nih orang amalannya apaan sih gitu, kok sampai kata Nabi ngomong dijamin surga, bahkan dirindukan surga. Ini dia numpang nginep lah di rumah yang tadi sahabat yang nggak terlalu populer itu, nginep di rumahnya, dilihatin malam-malam nggak bangun sholat tahajud, padahal dia bangun tahajud, kok dia nggak bangun, biasa aja. Bangun menjelang subuh ya sholat jamaah biasa, para sahabat kan pada sholat jamaah. Pagi-pagi juga ya biasa aja, nggak puasa, ya kan, nggak puasa dan sebagainya, sampai pilih 3 hari biasa-biasa aja. Amalannya amalan yang sama yang dilakukan pas sahabat-sahabat lain, berarti nggak punya amalan. Sampai kemudian akhirnya karena nggak nemu kayak gitu, dia pulang, pamit itu aku pulang, pulang lah, sebetulnya saya kemarin mau nyelidikin, kenapa? Karena kata Nabi, kamu ini kan surganya Allah, kamu dicampur di surga, kata Nabi. Sahabat gitu. Amalan apa? Aku tidak pernah melakukan kecuali apa yang Allah perintahkan, dan aku tinggalkan apa yang Allah larang, itu Allah dan Rasulnya larang. Akhirnya pulang, ya udah aku pamit. Sebelum pulang begitu kan dipanggil di sini sebentar. Tapi ada satu hal dalam hidup saya itu kalau mau tidur itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya dengan ikhlas memaafkan orang yang pernah zalim sama saya, orang yang pernah bersalah sama saya. Dia udah selalu, oh ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi sehat dan sebagainya, saya maafkan. Orang yang pernah salah, jadi hatinya legos, dia mau tidur, pres. Dan orang-orang pres itu kata Nabi akhirnya apa? Calon penghuni surga, bahkan dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya di Ramadan ini, jadilah kita lapang dada. Kalau mau jadi penghuni surga, ya apa yang bilang Nabi tadi kan? Gampang memaafkan. Kayak sahabat tadi mau tidur langsung, ya Allah, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang salah diampuni dosa Allah. Sebenarnya saya sudah mau luar biasa. Dan langsung dia komentar Nabi kalau dia dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
banyak sekali ya. Apapun itu hal-hal bijak nih dalam memaafkan, saling dimaafkan, tentunya ini sebagai referensi buat kita semua bahwa kemuliaan dua-duanya itu sama saja, tapi lebih mulia kita memaafkan. Nah ini terima kasih sekali nih, banyak sekali ilmu yang kami dapat nih dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu dalam keadaan sehat walafiat Pak Kiai ya. Tentunya kita ada waktu nanti bisa sharing-sharing lagi lah, banyak hal yang ingin kami tahu dan ulas lagi, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah, puasanya semangat. Dan untuk sahabat energi iman semuanya, jangan pernah di skip ya, tentunya ya di program ini akan banyak sekali hal menarik yang perlu kita ulas secara tuntas. Dimana lagi kalau bukan di program Energi Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.